Bisa dong. Renyahnya Rice Krispies, lembutnya krim susu, dan coklat yang Bab 3555. Mengorbankan hidupmu. Kata-kata Ma Wanli langsung menggugah rasa penasaran semua orang. Terutama para pejabat di kota Nanwang yang penasaran. Mereka tidak tahu rahasia apa yang akan diungkapkan oleh orang sekuat Ma Wanli. Mereka tinggal di kota Nanwang dan hanya mengetahui bahwa kuil Silin berhantu. Dan orang-orang di dunia seni bela diri juga menjadi tertarik dan memandang Ma Wanli satu demi satu. Mereka mengetahui kekuatan Ma Wanli dan mungkin bisa mengatakan sesuatu yang luar biasa. Beberapa orang bahkan mendesak Ma Wanli untuk berbicara lebih cepat. "Kakak Ma, berhentilah berpura-pura dan beritahu aku," seorang prajurit kekar berteriak keras. Dan bahkan Ye Chong pun menjadi tertarik. Ia ingin melihat obat apa yang dijual di labu Ma Wanli. Ma Wanli sangat puas saat melihat reaksi semua orang. Kemudian, dia tersenyum tipis, dengan sedikit kelicikan di senyumannya. Dia terus merendahkan suaranya dan berkata, "Ada harta karun di kuil Silin. Siapapun yang mendapatkannya bisa mendapatkan kekuatan tertinggi." Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua berbisik. Ketika orang awam mendengarnya, mereka tidak percaya. Mereka mengira itu hanya legenda membodohi anak-anak, mirip dengan yang menghantui kuil Silin. Semua prajurit menunjukkan ketertarikan pada berita ini. Para pejuang ini memiliki pemikirannya sendiri. Beberapa tidak mengerti mengapa Ma Wanli memberi tahu mereka rahasia ini. Sementara yang lain mulai bertanya-tanya bagaimana mereka bisa mendapatkan kekuatan ini sendirian. Mendengar ini, Ye Chong mengerutkan kening. Yang lain tidak tahu, tapi Ye Chong tentu saja tahu. Dia berpikir dalam hati, sepertinya Ma Wanli juga mengetahui rahasia lampu pemicu jiwa di kuil Silin. Tapi mengapa Ma Wanli menceritakan hal ini? Ye Chong bingung. Pada saat ini, para pejuang mulai berbicara. "Kekuatan tertinggi, Kakak Ma. Apakah kamu bercanda?" Seorang prajurit jangkung dan kurus berkata dengan ragu. "Ya, Ma Wanli, mengapa kamu memberitahu kami rahasia ini?" Seorang wanita paruh baya bertanya dengan ragu. "Ya, Kakak Ma, jika kekuatan ini benar-benar ada, kenapa kamu tidak menyimpannya sendiri?" Prajurit lain bertanya langsung pada intinya. Menghadapi suara-suara ini, mata Ma Wanli berkilat jijik, tapi ada senyuman sinis di wajahnya. Dia mencibir dan berkata, "Karena hal ini memerlukan kondisi tertentu untuk bisa dibuka blokirnya." "Membuka blokir? Apa syaratnya?" Semua orang bertanya serempak. Ma Wanli terdiam, lalu melanjutkan bicaranya. "Semuanya, acara pengorbanan yang diadakan hari ini adalah untuk membuka blokir kekuatan ini." Suara Ma Wanli tiba-tiba berubah menjadi dingin. "Dan mengundangmu ke sini berarti menggunakan hidupmu untuk membuka blokir kekuatan tersebut." Mendengar ini, tempat itu langsung menjadi keributan. "Apa?
ambil nyawa kami. Di sini, apa yang harus aku lakukan?" Ketika para pejabat tinggi mendengar ini, mereka ketakutan. Mereka tahu seperti apa Ma Wanli, dan dia benar-benar pembunuh. Semua pejabat ingin melarikan diri. Akibatnya, begitu mereka mengambil langkah, sekelompok prajurit keluarga Ma tiba-tiba muncul di sekitar puncak gunung dan menghentikan semua orang. "Tidak ada yang diizinkan pergi hari ini," kata Ma Wanli. Seorang pria gemuk berusaha mati-matian untuk melarikan diri, namun ditendang oleh seorang pejuang dari keluarga Ma dan jatuh ke tanah. Kakinya patah dan dia hanya bisa mengerang kesakitan di tanah. Semua orang di sekitar ketakutan dan tidak ada yang berani bergerak. Namun orang-orang di dunia seni bela diri tidak terlalu panik. Mereka semua yakin Ma Wanli tidak mampu melakukan ini. Beberapa orang masih menertawakan Ma Wanli. "Haha, kamu ingin membunuh kami? Apakah kamu bercanda? Meski begitu, kamu masih ingin menyentuh kami." Prajurit lain setuju. "Ma Wanli, menurutku kamu sakit jiwa. Kamu menjadi bodoh dengan berlatih kungfu. Apakah kamu satu-satunya pecundang di keluarga Ma?" "Haha," seorang prajurit paruh baya berkata dengan sinis. Banyak pejuang tertawa dan tertawa. Mereka semua adalah pejuang. Kekuatan mereka melebihi orang biasa, dan mereka tidak percaya bahwa pemuda seperti Ma Wanli dapat membuat gelombang apapun. Seorang pejuang kekar mencibir, "Ma Wanli, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu masih ingin menakutiku? Haha. Jika rahasia yang kamu ceritakan itu benar, berikan padaku, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak, aku akan melakukannya. Jangan salahkan aku." Sebelum dia selesai berbicara, Ma Wanli tiba-tiba melintas. Gerakannya sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk melihat bagaimana dia mencapai pria kekar itu. Lalu, aku melihat kilatan cahaya dingin. Prajurit kekar itu bahkan tidak sempat bereaksi. Tenggorokannya sudah tertusuk ujung pedang. Gulu-gulu, mata prajurit kekar itu melebar, dan dia hanya mengeluarkan suara darah di tenggorokannya. Matanya yang tidak percaya berangsur-angsur kehilangan warnanya, dan kemudian dia jatuh ke tanah mati dengan bunyi pop. Ah, semua orang kaget. Para pejuang itu terkejut. Mereka tidak menyangka budidaya Ma Wanli begitu kuat. Tetapi orang-orang biasa itu begitu ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Melihat Ma Wanli membunuh orang dengan sedikit perselisihan, Qiu Xiaosui sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Ye Chong. Kemudian, Ma Wanli mencabut pedangnya, dan tidak ada setetes darah pun di ujung pedangnya. Dia memandang semua orang dengan dingin, matanya penuh penghinaan. "Sekarang, apakah kamu masih mengira aku bercanda?" Suara Ma Wanli dingin, dengan sedikit nada menghina. Wajah semua prajurit menjadi pucat, dan mereka mulai menyadari bahwa Ma Wanli tidak bercanda. Dia memang memiliki kekuatan seperti itu.
Para prajurit pun mulai mundur, ingin melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Haha, apa menurutmu kamu masih bisa kabur sekarang? Ma Wanli mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan terdengar suara tabrakan, dan para prajurit keluarga Ma mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke semua orang. Kali ini, semua orang semakin panik. Ma Wanli, kamu gila, teriak seorang pejuang dengan marah. Gila? Tidak. Aku baru mewujudkan mimpiku. Hahaha. Ma Wanli berkata dengan senyum gila di matanya. Dan hari ini, kalian semua akan berkorban demi hartaku. Semua orang ketakutan. Kemudian, Ma Wanli memandang Qiu Xiaosui. Dia mencibir dan berkata, Qiu Xiaosui, jalang kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bukan siapa-siapa? Aku mengejarmu untuk memberimu wajah, dan kamu berani menolak. Jika itu orang lain, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Aku memberimu kesempatan hari ini. Kemarilah berlutut dan jadilah menyebalkan bagiku. Aku akan mengampuni hidupmu. Kalau tidak kamu akan mati juga. Qiu Xiaosui sangat ketakutan sehingga dia bersembunyi di belakang Ye Chong, meraih pakaian Ye Chong dengan tangan kecilnya dan gemetaran tanpa henti. Melihat adegan ini, Ma Wanli tertawa marah. Haha, jalang. Apa menurutmu bajingan ini bisa melindungimu? Apa gunanya bersembunyi di belakangnya? Baiklah, bagaimana kalau aku membunuhnya dulu hari ini? Qiu Xiaosui tidak berkata apa-apa, dan Ye Chong hanya mengangkat bahu dan tidak berkata apa-apa. Dia terutama ingin melihat apa yang akan dilakukan Ma Wanli dan apakah dia bisa mendapatkan lampu pemicu jiwa. Saat ini, seorang pejuang berteriak, Ma Wanli, tidak mudah membunuh kami. Karena itu, dia menghunus pedangnya dan bersiap untuk melawan Ma Wanli sampai mati. Bersambung.